Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Bapak Ibu semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 angkatan 3 di sini sebagai peserta latihan dasar CPNS ASDM 2025 yang terdiri dari ada Mas Dafa Ibnu, ada Mbak Dewi Mustika, ada saya Dias Perdana, ada Mas Faisal Nurfalah, dan ada Mas Farhan Adam. Di sini kami akan mepresentasikan terkait identifikasi dan mitigasi potensi masalah dan budaya berakhlak dari video yang sudah kami buat sebelumnya. Di sini pertama, kami akan menyampaikan terkait potensi hambatan dan mitigasi risiko dari nilai berorientasi pelayanan. Potensi hambatan yang dapat kami ambil atau tarik adalah pertama, tidak semua masyarakat atau badan usaha terbiasa menggunakan teknologi atau digital online. Kedua, jika sistem digital bermasalah, bisa menghambat pelayanan dan menurunkan kepercayaan publik. Dan terakhir yaitu ada potensi masyarakat merasa pelayanan masih kaku atau kurang ramah. Dari potensi hambatan tersebut dapat dimitigasi sebagai berikut. Yang pertama itu selain media digital yang sudah kita gunakan, sediakan juga papan pengumuman, hotline, atau lain tatap muka. Kedua, siapkan prosedur manual atau alternatif layanan jika aplikasi atau sistem digital bermasalah. Ketiga, meningkatkan kemampuan sebagai pegawai untuk melayani dengan ramah, santun, dan solutif. Yang selanjutnya, akuntabel. Jadi potensi hambatannya dalam penerapan nilai akuntabel itu menjadi salah satu hambatan yang sering muncul dalam kebiasaan pegawai dalam proses dokumen. Tidak semua pegawai terbiasa melakukan pengecekan secara berlapis. Akibatnya, jika hanya mengandalkan satu orang pemeriksa, risiko terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam dokumen menjadi lebih tinggi. Nah, hal ini bisa berdampak pada kualitas layanan maupun kredibilitas institusi kita. Dari hal-hal itu bisa dimitigasi. Yang pertama, setiap dokumen wajib diperiksa minimal 2 lapis sebelum diproses lebih lanjut. Yang kedua, menggunakan aplikasi atau sistem digital untuk mencatat status verifikasi dokumen agar lebih transparan dan mudah dipantau. Yang ketiga, mengadakan pelatihan singkat tentang pentingnya dokumentasi dan tanggung jawab individu dalam menunjang akuntabilitas. Baik, yang berikutnya adalah penjabaran dari potensi hambatan dan mitigasi resiko dari value kompeten. Di sini terdapat beberapa potensi hambatan dari value kompeten, di antaranya adalah pegawai cenderung merasa sudah cukup kompeten dan cenderung terbebani rutinitas harian, sehingga mereka tidak memiliki waktu maupun motivasi untuk pengembangan diri. Kemudian yang kedua, tidak semua pegawai memiliki akses yang setara terhadap pelatihan dan sumber daya pembelajaran yang berkualitas. Kemudian didapatkan mitigasi resikonya untuk menanggulangi hambatan tersebut, yaitu perlu adanya penyediaan platform e-learning atau micro-learning yang bisa diakses kapan saja, yang akan memudahkan pegawai dalam mengakses pembelajaran untuk mendukung peningkatan kompetensi mereka. Kemudian, setiap pegawai juga perlu untuk mengalokasikan waktu khusus dalam jadwal kerja mereka untuk pengembangan kompetensi. Yang hal ini juga bisa diintegrasikan sebagai bagian dari penilaian kinerja oleh atasan. Kemudian yang terakhir, perlu juga agar atasan terutama mengimplementasikan komunikasi berkelanjutan tentang pentingnya pengembangan diri para pegawainya. Baik, selanjutnya itu core value harmonis. Kita mulai dari potensi hambatan. Yang pertama, dalam sebuah tim yang beragam, perbedaan karakter dan prinsip bisa memicu konflik. Ini wajar terjadi karena setiap individu membawa latar belakang dan gaya komunikasi yang berbeda-beda. Selain itu, komunikasi yang kurang terbuka bisa menimbulkan prasangka dan kesalahpahaman, yang akhirnya dapat merusak suasana kerja. Lalu yang tidak kalah penting adalah kompetisi yang tidak sehat, dan terbentuknya kelompok-kelompok eksklusif yang dapat mengikis rasa kebersamaan dalam tim. Lalu bagaimana kita dapat mengantisipasi hal tersebut? Yang pertama, kita bisa mulai dengan meningkatkan keterampilan komunikasi dan empati. Salah satunya lewat latihan konflik resolution dan emotional intelligence agar setiap orang mampu menyampaikan pendapat secara konstruktif. Lalu kita juga dapat membangun forum rutin seperti team building atau sharing session untuk memperkuat rasa saling percaya dan mencegah konflik sejak dini. Selanjutnya, peran pimpinan juga sangat krusial.
Sebagai teladan dan mediator, pimpinan berperan besar dalam menjaga keharmonisan, menyelesaikan perselisihan, dan mendorong kolaborasi dalam tim. Selanjutnya adalah loyal. Dalam penerapan nilai loyal, hambatan yang sering kita temui berasal dari lingkungan eksternal, yaitu klien atau masyarakat. Masih ada sebagian yang beranggapan bahwa memberikan uang atau imbalan kepada pegawai adalah hal yang wajar sebagai bentuk ucapan terima kasih. Padahal praktik ini beresiko mencederai integritas pegawai dan menimbulkan persepsi negatif terhadap organisasi. Masalahnya, dalam kondisi tertentu, pegawai itu bisa merasa sungkan atau bahkan tertekan untuk menolak pemberian tersebut. Situasi ini bisa mengganggu konsistensi dalam menjalankan nilai loyal. Untuk itu, perlu dimitigasi. Organisasi perlu melakukan penyuluhan rutin kepada klien atau mitra kerja. Sosialisasi ini menjelaskan bahwa gratifikasi itu dilarang dan pelayanan publik harus diberikan secara tulus tanpa adanya imbalan. Selain itu, perlu ada saluran khusus, misalnya hotline atau aplikasi pelaporan. Dengan adanya saluran ini, pegawai merasa terlindungi ketika menghadapi upaya gratifikasi, karena mereka tahu ada mekanisme resmi untuk melaporkannya. Dan yang terakhir, organisasi harus memberikan apresiasi kepada pegawai yang konsisten menolak gratifikasi. Apresiasi ini bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga motivasi agar budaya loyal terus mengakar kuat di lingkungan kerja. Selanjutnya adalah nilai plus adaptif. Untuk potensi hambatannya sendiri, yang pertama yaitu terdapat satu budaya atau kultur lama yang sudah mendarah daging dalam kehidupan institusional sehari-hari, sehingga susah dilakukan untuk suatu perubahan. Dan yang kedua, ASN muda ini cenderung lebih cepat beradaptasi dengan teknologi, sedangkan yang senior mungkin mengalami kesulitan, sehingga terjadi gap dalam penerimaan perubahan. Untuk mengatasinya, yang pertama kita bisa melakukan penyederhanaan prosedur. Kita mendorong budaya kerja berbasis hasil, result oriented. Dan yang kedua, menerapkan program mentoring antar generasi, serta memiliki lintas generasi untuk bagi pengalaman. Baik, selanjutnya nilai kolaboratif. Apa sih potensi hambatan dari kolaboratif ini? Yang pertama itu ada ego sektoral dan mentalitas silo yang seringkali menjadi penghalang. Ketika setiap unit kerja hanya fokus pada kepentingan masing-masing, sinergi akan sulit untuk tercapai. Selanjutnya adalah peran dan tujuan yang tidak jelas dan bisa menimbulkan kebingungan, seperti tumpang tindih tugas dan akhirnya dapat melemahkan akuntabilitas. Selain itu, keterbatasan teknologi juga berpengaruh besar. Minimnya platform kolaborasi atau koneksi yang tidak stabil bisa mengurangi efektivitas kerja tim. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, kita tuh perlu membangun visi dan tujuan bersama. Semua anggota tim harus paham bahwa kolaborasi adalah untuk kepentingan organisasi, bukan hanya individu. Lalu langkah kedua adalah menetapkan peran dan proses kerja yang jelas. Misalnya dengan menggunakan kerangka seperti RACICA, di mana ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih dan miskomunikasi. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menyediakan teknologi yang mendukung seperti Microsoft Teams, Trello, atau Google Workspace, serta melatih pegawai agar bisa memanfaatkannya secara maksimal. Ini akan membuat koordinasi jadi lebih mudah, transparan, dan efisien. Lalu dari paparan ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, implementasi nilai-nilai berakhlak dalam lingkungan kerja membutuhkan kesadaran bersama, konsistensi, serta dukungan sistem yang memadai agar tidak sekedar menjadi slogan. Lalu yang kedua, hambatan dari individu. Budaya lama maupun keterbatasan teknologi dapat diminimalisir melalui pelatihan, sarana pendukung, dan komunikasi yang efektif. Lalu yang ketiga, peran pimpinan sangat penting sebagai teladan, pengarah sekaligus fasilitator dalam menjaga nilai-nilai berakhlak agar benar-benar hidup dalam budaya organisasi. Baik, dengan ini telah selesai paparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.